Oke, jadi kita semua pernah kan di tengah malam tiba-tiba kepikiran, gimana ya caranya nemuin ide bisnis yang beneran jalan? Rasanya ide-ide hebat itu muncul entah dari mana. Tapi hari ini kita bakal bongkar sebuah gagasan yang menarik. Ide itu bukan dicari, tapi ditemukan. Sinyal-sinyalnya tuh udah ada di sekitar kita. Betul, dan kita akan membedah buku Generating Product Ideas karya Artyom Dashinsky, khusus bagian ketiganya yang judulnya Menemukan Sinyal. Misi kita kali ini adalah membekali Anda dengan 4 cara praktis dari buku itu untuk melatih radar Anda. Oh, jadi semacam mengasah kepekaan gitu ya? Tepat. Jadi, setelah obrolan ini, Anda bisa melihat dunia dengan kacamata yang beda. Kacamata seorang penemu peluang. Sip! Mau Anda lagi cari ide buat bisnis baru, proyek iseng-iseng, atau sekedar mau mengasah otak biar lebih kreatif, 4 metode ini relevan banget. Langsung saja kita mulai dengan yang pertama. Yang ini tentang menjadi detektif di dunia maya. Benar, teknik pertama ini intinya mengajak kita untuk menyadap, kesadaran kolektif di internet. Coba bayangkan, kalau kita bisa tahu apa masalah yang lagi dipikirin jutaan orang saat ini juga, itu kan tambang emas. Caranya? Lihat apa yang mereka ketik di kolom pencarian Google. Data autocomplete itu ya, yang kalau kita ketik sesuatu, Google langsung kasih saran-saran lanjutan. Saya selalu kira itu cuma buat mempercepat pencarian. Nah, disitulah sinyalnya. Itu bukan sekedar saran, tapi cerminan langsung dari apa yang paling sering ditanyakan orang. Kalau banyak banget orang mengetik pertanyaan yang sama, artinya ada masalah nyata di situ yang belum ada solusi memuaskan. Persis, buku ini menyarankan kita pakai alat bantu untuk membaca sinyal ini dengan lebih mudah, seperti answerthepublic.com atau keywordtool.io. Tunggu, saya pernah dengar answerthepublic.com. Katanya alat ini memvisualisasikan data pencarian jadi peta pertanyaan. Itu maksudnya gimana ya? Bentuknya seperti apa? Apa kayak mind map gitu? Persis seperti mind map. Bayangkan Anda taruh topik utama, contoh dari buku ini remote work, di tengah-tengah. Nah, alat itu akan otomatis membuat cabang-cabang pertanyaan. Bagaimana, mengapa, di mana, apa. Oh, jadi terstruktur gitu ya? Betul. Dari situ muncul lagi ranting-ranting pertanyaan yang super spesifik yang diketik orang di Google. Seperti bagaimana tetap fokus saat kerja remote, atau di mana mencari lowongan kerja remote terbaik. Jadi Anda nggak cuma lihat kata kunci, tapi Anda bisa merasakan nuansa dan emosi di balik masalah yang mereka hadapi. Wow, oke. Itu jauh lebih jelas. Jadi kita bisa lihat langsung apa yang bikin mereka pusing. Di buku ini, untuk kata kunci remote work, apa saja contoh masalah yang muncul? Banyak sekali. Misalnya, muncul pencarian remote work agreement atau perjanjian kerja jarak jauh. Ini sinyal jelas, orang-orang butuh template dokumen legal atau mungkin Atau jasa konsultasi mungkin? bisa jadi. Atau yang lebih teknis, remote work taxes atau pajak kerja jarak jauh. Ini menunjukkan ada kerumitan besar di sana. Peluangnya bisa berupa aplikasi kalkulator pajak atau layanan panduan khusus. Masuk akal, pajak untuk pekerja remote kan memang ribet, apalagi kalau beda negara. Tepat. Bahkan ada pencarian untuk remote work podcast. Ini sinyal bahwa ada audiens yang lapar akan informasi dan ingin merasa jadi bagian dari sebuah komunitas. Jadi itu bukan cuma ide produk konten, tapi bisa jadi corong marketing juga ya, untuk bangun audiens sebelum produk utamanya ada. Iya, betul sekali. Satu kata kunci, remote work, bisa membuka belasan pintu peluang. Jadi intinya, lain kali kita pakai Google, coba perhatikan saran-saran yang muncul itu. Itu bukan cuma algoritma, tapi daftar keluhan dan kebutuhan manusia yang menunggu untuk dipecahkan. Keren! Oke, dari sinyal yang luas di internet, sekarang kita beralih ke yang lebih personal. Teknik kedua ini kayaknya lebih fokus ke audiens tertentu. Betul. Kalau tadi kita menguping percakapan publik, sekarang kita langsung menyelam ke dunia audiens kita. Metodenya sederhana, tapi powerful. Buat tabel dengan 3 kolom, audiens, masalah, dan ide produk. Yang paling seru adalah cara mengisi kolom masalah. Selain dari asumsi kita sendiri, buku ini kasih satu trik Google yang cerdas. Oh, yang ini ya, yang pakai pola pencarian, mengapa sebut nama aktivitas itu buruk. Ini agak aneh, tapi kok rasanya jenius ya?
kita justru mencari sisi negatif dari sesuatu yang kelihatannya positif. Itulah kuncinya. Trik ini memaksa kita melihat dari sudut pandang yang tidak biasa. Contoh di buku adalah bersepeda atau cycling. Oke, bersepeda. Semua orang tahu bersepeda itu sehat. Iya kan? Tapi saat penulisnya mencari di Google, why is cycling bad? Hasilnya di luar dugaan. Apa yang muncul? Selain risiko jatuh atau sepedanya dicuri, itu kan yang biasa kita pikirkan. Ternyata masalah utamanya adalah menghirup polusi karbon monoksida dari knalpot mobil di jalan raya. Sesuatu yang mungkin nggak kepikiran oleh banyak pesepeda. Oh iya juga ya. Salah yang sudah jelas seperti keamanan di jalan, sakit punggung karena posisi duduk, barulah kita dapat gambaran utuh tentang penderitaan seorang pesepeda. Dari situ, ide produk bisa lebih tajam. Oke, saya mulai paham. Coba kita lihat contoh konkret dari tabel di buku itu. Ada contoh untuk audiens penulis independen kan? Benar, audiensnya self-published authors. Masalahnya, susah banget dapat ulasan atau rating buku di Amazon. Ini krusial buat penjualan mereka. Ide produk yang muncul dari sini brilian banget. Sebuah sistem rating yang ditanam langsung di dalam e-book. Tunggu, ditanam di dalam e-book? Maksudnya gimana? Jadi saat pembaca selesai, muncul pop-up untuk kasih rating bintang langsung di situ. Kalau pembaca kasih 5 bintang, mereka langsung diarahkan ke halaman ulasan Amazon. Oke. Tapi kalau ratingnya jelek? Nah, ini bagian cerdasnya. Kalau ratingnya kurang dari 5, mereka diarahkan ke formulir masukan internal langsung ke penulisnya. Wah, ini cerdas banget. Jadi, idenya bukan cuma soal mengumpulkan ulasan bagus, tapi juga secara proaktif mengelola ulasan buruk sebelum muncul di publik. Penulisnya tetap dapat feedback tanpa merusak reputasi bukunya. Itu mengubah cara berpikir. Satu lagi contoh bagus adalah untuk penyewa coworking space. Saya jadi ingat, dulu saya sering kerja di sana dan selalu was-was meninggalkan charger laptop. Iya ya, atau monitor kalau ada yang bawa monitor eksternal. Betul. Masalah yang kelihatannya sepele, tapi ternyata bisa jadi peluang bisnis B2B yang serius. Masalahnya adalah mereka nggak bisa ninggalin barang berharga seperti monitor semalaman. Dan ide produknya adalah solusi B2B, business to business. Artinya, target pasar Anda bukan si penyewa perorangan, tapi langsung ke pengelola coworking space-nya. Tepat. Ini mengubah total cara Anda menjual dan memasarkan produknya. Idenya adalah loker siap pasang yang bisa disewakan oleh pengelola ke anggotanya. Pengelolanya dapat sumber pemasukan baru, anggotanya merasa aman. Win-win solution. Tepat sekali. Dengan mengincar bisnisnya langsung, skalanya jadi lebih besar. Oke, ini dia nih bagian favorit saya dari buku ini. Analogi menjual cangkul kepada penambang emas. Dulu, waktu zaman demam emas di California, ternyata yang jadi miliarder bukan para penambang yang untung-untungan cari emas, tapi orang-orang yang jualan cangkul, tenda, gerobak, bahkan celana jeans Levi Strauss. Dan yang membuat strategi cangkul ini begitu cerdas adalah model bisnisnya. Anda tidak bertaruh pada satu penambang yang bakal sukses menemukan emas. Anda bertaruh pada demam emas itu sendiri. Identifikasi dulu tren yang lagi naik daun. Buku ini menyarankan situs seperti explodingtopics.com untuk lihat apa yang lagi viral. Setelah ketemu trennya, pertanyaannya jadi, cangkul apa yang dibutuhkan para pemain di tren ini? Contohnya di buku kuat-kuat banget. Ambil contoh tren pengiriman makanan atau food delivery. Daripada bikin aplikasi pesaing GoFood atau GrabFood, perusahaan bernama OnFleet memilih jalan yang beda. Mereka nggak ikut menambang ya? Enggak. Mereka menyediakan software manajemen armada pengiriman untuk perusahaan-perusahaan catering atau restoran. Mereka adalah cangkul logistiknya. Dan hasilnya, buku ini mencatat pendapatan mereka sudah $4,8 juta di tahun 2019. Wow. Sama seperti tren podcast, semua orang mau bikin podcast. Daripada ikut-ikutan bikin konten dan bersaing mendapatkan pendengar, Transistor.fm menjual cangkul digital. Mereka menyediakan platform hosting, distribusi, dan analisis untuk para podcaster. Kliennya bukan main-main, ada Basecamp, Kickstarter. Itu model bisnis yang sangat scalable. Dan ini berlaku bahkan di industri yang unik sekalipun, seperti pasar ganja legal di Amerika. Perusahaan Pact tidak menanam ganja, mereka nggak ikut menambang. Lalu mereka jual apa? Mereka justru menyediakan kemasan premium yang keren untuk merek-merek ganja itu. Cangkul mereka adalah branding dan kemasan. Tapi bukankah ada risiko juga? Bagaimana kalau demam emas itu ternyata hanya tren sesaat? Kita bisa terjebak dengan stok cangkul yang tidak laku. Pertanyaan bagus.
Disitulah pentingnya memilih cangkul yang tepat. Cangkul terbaik adalah yang bisa beradaptasi. Misalnya, software manajemen pengiriman seperti OnFleet, kalaupun tren pengiriman makanan menurun, software mereka bisa dipakai untuk industri lain, logistik e-commerce, pengiriman farmasi, dan lain-lain. Oh, jadi mereka tidak bertaruh pada makanannya, tapi pada aktivitas pengiriman itu sendiri. Tepat. Jadi, kuncinya adalah menyediakan infrastruktur yang fundamental dan fleksibel untuk tren tersebut. Oke, jadi kita bisa melihat tren pasar, mengidentifikasi pemainnya, lalu bertanya, cangkul apa yang mereka butuhkan? Itu membuka cara pandang yang sangat sekali baru. Nah, dari tren pasar yang bergerak cepat, buku ini mengajak kita ke sumber sinyal yang sangat sekali berbeda, yang mungkin jarang disentuh pebisnis. Laboratorium riset para ilmuwan. Kedengarannya rumit ya? Kedengarannya memang begitu, tapi keunggulannya luar biasa. Kalau ide dari sumber lain masih butuh validasi, ide yang lahir dari riset ilmiah itu sudah punya fondasi yang sangat kuat. Maksudnya? Masalah yang coba kita pecahkan itu sudah terbukti nyata dan terukur oleh para peneliti. Kita tidak perlu lagi menebak-nebak apakah masalah ini benar-benar ada. Para ilmuwan sudah melakukan pekerjaan berat itu untuk kita. Tapi, jujur saja, riset ilmiah kan seringkali padat, penuh jargon, dan sulit diakses. Apa ada trik untuk membaca jurnal ilmiah dengan cepat untuk menemukan ide produk tanpa harus punya gelar PhD? Ada. Triknya adalah jangan baca dari awal sampai akhir seperti baca novel. Langsung lompat ke bagian abstrak di awal, lalu ke bagian kesimpulan atau diskusi di akhir. Oh, jadi langsung ke intinya saja ya? Betul. Abstrak akan memberi Anda rangkuman seluruh penelitian dalam satu paragraf, dan kesimpulan akan memberitahu Anda apa temuan utamanya dan apa implikasinya. Kalau dua bagian itu menarik, barulah Anda baca bagian lainnya. Sumber gratis seperti scholar.google.com atau sciencedirect.com itu tempat yang bagus untuk mulai berburu. Oke, tips yang sangat praktis. Di buku ini ada contoh yang menurut saya sangat mengejutkan tentang kualitas udara di dalam ruangan. Benar, ada riset yang menemukan bahwa kadar CO2 yang tinggi di dalam ruangan kantor atau rumah bisa menurunkan kinerja kognitif, kemampuan berpikir kita sampai 50%. 50%? Itu gila. Ya kan? Kita mungkin merasa lemot atau susah fokus, dan kita kira karena kurang tidur, padahal mungkin karena kita menghirup terlalu banyak CO2. Dari temuan itu, ide produknya jadi jelas. Bisa berupa layanan pengukuran kualitas udara. Kita jual alat tesnya, lalu berikan laporan lengkap, plus rekomendasi produk untuk memperbaikinya. Iya, seperti jenis pembersih udara yang tepat, atau bahkan tanaman hias apa yang paling efektif menyerap CO2. Menarik. Contoh lain ada? Ada. Tentang kebisingan, banyak sekali studi yang membuktikan bagaimana suara bising di sekitar kita bisa mengganggu produktivitas, kreativitas, bahkan kesehatan. Dari sini bisa muncul ide aplikasi di laptop atau ponsel yang terus-menerus mengukur tingkat desibel di sekitar Anda. Lalu aplikasinya ngapain? Aplikasi ini kemudian bisa memberikan wawasan personal, misalnya, kantor Anda ternyata paling tenang antara jam 9-11 pagi. Mungkin ini waktu terbaik untuk mengerjakan tugas yang butuh konsentrasi tinggi. Informasi sederhana tapi sangat berharga. Dan contoh pamungkasnya adalah produk yang dibuat sendiri oleh penulis buku ini, yang lahir dari gabungan beberapa riset. Tepat sekali. Masalahnya klasik, gimana caranya bikin anak-anak mau makan sayur? Dia tidak cuma menemukan satu riset, tapi dia menggabungkan 4 temuan riset berbeda, menjadi satu produk. Riset menunjukkan anak-anak lebih mau makan sayur jika 1. Mereka dilibatkan dalam persiapan makanan. 2. Ada banyak warna di piring. 3. Mereka boleh menyentuh makanan. Dan 4. Penyajiannya dibuat menarik. Jadi dia menggabungkan semua itu. Iya. Hasilnya adalah Vegimat, sebuah alas makan interaktif dari silikon yang mengubah waktu makan jadi permainan. Ini adalah contoh sempurna bagaimana riset-riset yang terpisah di jurnal ilmiah bisa disintesis menjadi satu produk nyata yang memecahkan masalah sehari-hari. Jadi, apa artinya semua ini? Kita sudah bongkar 4 cara untuk menemukan sinyal ide produk. Mulai dari menguping percakapan publik lewat data pencarian, menyelami masalah spesifik dari audiens kita, Menjadi pemasok cangkul untuk sebuah tren, sampai menerjemahkan riset ilmiah jadi solusi praktis. betul. Ini bukan cuma sekumpulan trik loh, tapi ini adalah latihan untuk mengubah cara kita memandang dunia.
Setiap keluhan yang Anda dengar dari teman, setiap tren baru yang Anda lihat di media sosial, setiap fakta unik yang Anda baca, semua itu bisa jadi sinyal. Kuncinya bukan cuma melihat, tapi melatih kepekaan untuk menangkap dan menghubungkan titik-titik sinyal tersebut menjadi sebuah peluang. Iya, persis seperti itu. Setelah mendengar 4 cara untuk menemukan sinyal dari dunia luar ini, ada satu pertanyaan menarik untuk Anda renungkan. Sinyal mana dalam kehidupan atau pekerjaan Anda sendiri, mungkin masalah kecil yang berulang setiap hari, tren baru di industri Anda, atau bahkan keluhan yang sering Anda lontarkan atau dengar dari orang lain, yang selama ini tanpa sadar Anda abaikan?